Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi per 2 Mei ini Infinix kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia melalui produk barunya, bukan handphone kali ini ya, melainkan ini dia. Nah, ini menggambarkan size-nya 43 inci dengan tipenya dia, tipe produknya adalah X5. Kemudian di sini ada keterangannya dia support Google Assistant ya, Hey Google, Google Voice ya. Terus ada built-in Chromecast seperti biasa yang namanya Android TV. Terus ada support Dolby Audio. Nah di sini ada keterangannya juga nih, AI 43 inci Full HD. Gue nggak tahu sih ya kalau TV segala ada AI-nya nih, mungkin ya gimmick-gimmick gitulah. Di antara teman-teman pada penasaran berapa harganya, ntar gue spill agak belakangan aja ya. Kita lihat dulu isi paket di dalam boxnya. Nah ini ada kayak ini surat jalan, terus ada buku manual ya. Oh ternyata dia di sini ada keterangannya, ada seri X5 ini ada 32 inci, 43 inci, 50 inci dan 55 inci. Yang sedang direview adalah 43 inci. Kemudian ada remote dan ada baut-bautnya. Ini buat kakinya ya, harusnya standnya, dan juga ada baterai tipe A3, ada 2 butir baterai. Kemudian nah kakinya yang model seperti ini ya, ada 2 harusnya. Oke, tuh ada 2 kakinya yang slim dari bahan plastik. Oke, sebenarnya TV-nya nggak terlalu berat, tapi biar lebih aman. Mang, tolong Mang, bantuin Mang. Siap. Ya, kita gimana Mang cara bukanya ya? Kita bawa ke bawah aja ya. Oke, ini dia. Coba ya, bentar. Gue pengen pegang sendiri. Tuh kan, enteng TV-nya. ya, enteng TV-nya. Kemudian di bagian tengah agak ke bawah nih ada boxnya, ada kotaknya, ini adalah mesinnya lah ya ibaratnya. Di bagian bawahnya ini ada port-portnya, ada koaksial, terus ada LAN, ada port antena, terus ada ini apa ya, antena juga ya, tapi dengan beda ya, dengan beda model. Kemudian ada mini YPBPR. Nah ini jarang banget ada nih portnya nih. Terus juga ada port AV yang merah, kuning, putih dan merah. Kemudian ada HDMI, ini adalah HDMI ketiga. Nah HDMI 1 dan 2 nya ada di mana? Ada di samping ya. Ini ada 2 port USB ya, 5 volt dayanya. Ada HDMI 1 dan HDMI 2. Oke, jadi itu aja port-portnya. Oke, sekarang kita langsung pasang dulu kakinya. Oke, ini kita pasang seperti ini. Oke, sudah kita pasang kakinya. Mang, tolongin lagi Mang. Oke, itu. Ini ada kabel power, dia nyambung langsung ke bagian belakangnya ya, bagian boxnya ini. Terus di bagian pinggiran, kalau dari belakang sebelah kiri ada tombol powernya nih, nyelip. Oke, that's all. Dan untuk TV-nya dari build quality-nya standar ya, standar TV harga 2 jutaan, nggak bisa gue bilang premium tapi nggak jelek juga, cukup rapi lah untuk finishing dan build quality-nya. Saatnya melihat bagian depan dari TV ini. Oke, aduh ini beratnya berapa ya, sangat-sangat enteng sekali. 43 inci, kalau 5 tahun lalu tuh kayaknya TV-nya gede banget, tapi kalau sekarang sudah sangat standar ukurannya. Wah, di sini ada stikernya nih. Ya, lagi-lagi ada size-nya 43 inci, bright-nya tulisannya ultra bright 280 nits. Terus frameless design, terus speakernya 20 watt, support Netflix, Prime Video, Google Assistant, YouTube dan juga Dolby Audio. Sekarang kita copotin dulu untuk ini ya, stiker-stiker tempelannya. Nih gue bingung sih nih, nggak ada kerjaan apa bagaimana ya nempelin stiker begini di layar loh. Kan di belakang kek, kalau di sini. Ini ternyata ada pelindungnya lagi nih. Gue pikir tadi anti gores ya. Oke. Oke, siap untuk digunakan. Oke, sambil nunggu TV-nya booting nih, booting awal, kita lihat dulu untuk remote-nya. Jadi remote-nya ini cukup compact lah ya, tuh kayak jari gua.
tingginya. Nah, di sini warnanya hitam dengan baterai A3, ada 2 baterai. Dia masih pakai infrared ya sensornya. Kemudian di sini ada tombol power, tombol atas bawah, oke. Oh, ini buat channel kayaknya nih ya. Terus ini tombol back home, dan untuk shortcutnya dia ada Google Assistant, ada YouTube, dan juga ada Netflix. Jadi ini bisa dibilang cukup standar ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari yang sering kita gunakan, dan juga ada shortcut untuk keyboard. Ntar kita coba. Oke, ini pertamanya Welcome Infinix TV. Oke. Press OK and volume plus. Oke, ini buat pairingnya ya. Oh, pakai Bluetooth. Ternyata dia juga ada teknologi Bluetoothnya. Jadi kita pencet OK sama volume atas barengan. Nah, tampilan antar mukanya atau interface-nya seperti ini, nggak jauh beda dari kebanyakan TV Android pada umumnya. Jadi udah familiar banget. Di bagian atas di sini tersaji untuk aplikasi-aplikasinya ya. Terus kemudian di bagian tengah dan bawahnya ini stream film dari berbagai aplikasi streaming. Sekarang kita lihat dulu untuk bagian settingsnya, kita mau cek versinya ya. Oke, about-nya. Nah, ini sudah Android TV 11 ya, dengan security patch-nya di November 2023. Masih termasuk baru lah ya untuk sebuah TV. Kemudian storage-nya ini total space 4,3 yang tersisa. Harusnya sih 8 GB ya, sudah terinstall beberapa aplikasi dan sistem juga, jadi sisanya 4,3 GB, tapi internal storage-nya totalnya 8 GB. Kemudian untuk RAM-nya ini ada 1 GB. Untuk CPU-nya dia pakai quad-core Cortex A55 dan GPU-nya dual core Mali G31. Untuk experience-nya sebenarnya menurut gua ini masih termasuk cukup mulus ya. Dengan spek yang tadi udah gua sebutin, kita berpindah-pindah aplikasi, kita akses jelajah menunya. Memang ada beberapa ya kayak delay sepersekian detik ya kadang-kadang ya, tapi nggak yang terlalu parah-parah banget, kecuali untuk awal-awal tadi ya memang standar ya pada umumnya handphone, TV karena baru setup. Tapi setelah sudah running cukup lama, run through cukup lama, nah dia udah lumayan gesit. Nah, ini bisa dibilang termasuk oke lah, performanya nggak terlalu yang lemot-lemot gimana gitu ya. Nah, ini tampilan salah satu aplikasinya. Kita buka YouTube ya. Kita bisa lihat, kita coba nyetel video 4K ya, 4K HDR. Nah, ini dari tadi gua tidak melihat ada logo HDR, dan menurut gua sepertinya dia memang tidak support HDR. Kita coba ya. Oke, ternyata HDR-nya ada nih, nongol. Padahal di TV-nya dari tadi, di box-nya, di stikernya itu nggak ada keterangan HDR, tapi ternyata HDR-nya ada. Cuman maksimalnya di Full HD aja, karena memang resolusi TV-nya adalah Full HD. Oke, gambarnya kayak gini. Nah, sekalian kita bisa lihat bezel desainnya memang terbukti ya oke lah ya. Ini desain bagian bezel bagian atas, bagian kiri, dan bagian sebelah kanan ini tipis, kecuali bagian bawah ini dipakai frame ya, wajar lah ya, kebanyakan TV dipakai untuk naruh logonya, dan ini sebenarnya termasuk tipis juga ya. Oke, kalau untuk resolusinya Full HD menurut gua ya untuk zaman now sudah mencukupi lah ya, karena kan ini TV bisa dibilang TV entry level ya, untuk keperluan keluarga lah, bukan spesifik kayak untuk main game atau sebagainya. Jadi memang ya TV entry level, resolusinya mencukupi di Full HD aja, dan dia NTSC dia support 72% level NTSC-nya. Terus kalau kita mau ganti pengaturan kayak gambar atau suara, kita tinggal pencet aja logo icon settings di remote. Nah, ini enaknya ada shortcutnya, langsung nongol tuh picture-nya. Nah, modenya bisa pilih, ada banyak ya, ada standar, dynamic, movie, eco, gentle, vivid, sport, personal. Wah, ini banyak banget. Coba ya, kalau standar kayak gini, dynamic bisa lebih gonjreng. Oke, dynamic warnanya lebih keluar lagi. Kalau yang nggak terlalu suka warna-warna mencolok ya, ini lumayan bikin capek mata ya. Kemudian movie ini sebenarnya yang salah satu yang favorit kalau kita mau nonton buat dapetin skin tone yang lebih natural, bisa pakai movie, agak kekuningan ya, agak warm. Terus eco, nah ini eco lebih blue ya. Biasanya eco itu untuk menghemat energi, konsumsi dayanya.
Oh ya, ngomong-ngomong konsumsi daya, dia rata-rata average-nya makan daya 75 watt. Kemudian gentle, nah ini gentle lebih ini lagi ya, warnanya lebih muted dibanding yang eco. Kemudian vivid, nah ini vivid ini terang. Kalau gue sih nggak terlalu suka. Nah untuk sport biasanya dia ada fitur khusus untuk gerakannya biar bisa terlihat lebih cepat. Kemudian ada personal bisa kita atur sendiri ya, sharpness, brightness, color saturation nih. Kontras, gamma, hue, dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba di mode movie-nya aja. Kemudian backlight-nya, oke ini biasanya memang di set di 100. Kemudian advance-nya, nah temperaturnya bisa standar, warmer, warm, cool, atau cooler. Oke, dynamic kontrasnya, oke gue lebih suka di off-in aja biar nggak terlalu pekat warnanya. Ada noise reduction juga, gue juga biasanya jarang pakai. Oke, kemudian untuk sound-nya, modenya, nah ini masih standar, ada cinema, musik, news, dan personal. Surround-nya pure sound surround. Oke, kita coba surround, kita nyalain. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya kualitas gambarnya. Jadi kalau untuk modenya, menurut gua yang paling enak adalah kalau di TV itu movie mode-nya itu udah paling mantep buat nonton ya, dengan tone warna yang mendekati akurat, nggak lebay, terus juga nggak bikin mata capek kalau dipakai nonton berjam-jam. Ya kalau dari penampakannya seperti ini, menurut gua tampilan warnanya di mode movie ini sebenarnya mungkin dia masih terlalu pekat, kayak highlightnya, shadownya kurang ngangkat sedikit ya. Tipikalnya memang seperti itu, tapi mengingat lagi harganya yang entry level berapa? 2 jutaan ya, 2,5 juta untuk harga retailnya, dan juga untuk flash sale-nya di 2 juta. Menurut gua ini sudah termasuk oke, enak dilihat. Nah sekarang kita akan coba untuk kualitas audionya, kita putar musik dari NCS. Oke. Nah volumenya ini dari 0 sampai 100 ya harusnya, tapi di ruangan yang ini sebenarnya cukup gede ya, sekitar 4 kali 5 meter, 3,5 kali 5 meter lah. Di volume 10 aja udah, 7 aja udah kencang, udah berisik. Oke, jadi dia tuh karakternya adalah di volume angka kecil, dia udah cukup gede di angka 7 aja, di bawah 10 itu udah suaranya udah kedengeran. Dan ketika kita naikin volumenya sampai ke atas lagi ke 50, di atas 50 hampir ke 100 itu naiknya dikit-dikit. Yang mana jadi kesimpulan yang menurut gua di volume 20 sampai 30 adalah volume yang pas untuk kita nonton film yang bisa dapetin suaranya yang enak ya, satu ruangan itu dapat semua. Cuma memang karakternya ya dia sudah support Dolby, tapi karakter suaranya itu lebih ke treble ya, jadi bassnya itu hampir ya cuman ada kedengaran sedikit aja. Oke, sekarang kita coba voice command-nya, voice assistant-nya. Pencet open Netflix. Oke, dia langsung buka Netflix ya. Jadi tinggal tekan aja tombolnya, kita ngomong langsung kebuka Netflix. Oke, ini kita lihat film-film bawaannya Netflix ya. Biasanya itu support gambar yang lebih bagus. Nah ini kayak gini ya contohnya. Wah ini warna-warna nih. Nah ada keterangannya nih, HDR. Oke, confirm ya, berarti TV-nya support HDR tapi tidak support Dolby Vision. Tapi HDR ya udah cukup oke lah. Langsung kita coba ya, kita putar sedikit aja nih biar nggak kena copyright. Kita lihat skin tone orang dulu ya. Tuh ya, kalau mode movie skin tone orang tuh enak liatnya, natural. Tuh kan enak ya dilihatnya. Kemudian kita coba untuk warna-warna. Oke, jadi ya menurut gua mode movie adalah mode terbaik yang bisa kita pakai terutama di TV ini.
yang mana menurut gua udah apa ya, sejuk lah di mata. Jadi kalau kita pakai berjam-jam nonton juga enak, brightness-nya nggak over, nggak lebay, warnanya, skin tone-nya, terus juga gelapnya ini juga ya, walaupun ini kan pakai lighting ya, jadi mamang pasti akan mantul berbayang. Tapi kalau misalkan TV apa di ruangan yang normal, lampunya normal dari atas, harusnya nggak akan terlalu mantul banget. Jadi untuk ketajaman, kepekatan warna hitam juga udah enak banget. Oke, itu aja unboxing dan first impression untuk Infinix 43X5 ini. Menurut gua ini adalah TV yang apa ya, boleh dilirik lah di harga 2,5 juta. Lagi flash sale itu harganya cuma 2 juta untuk sebuah Android TV, versinya Android TV 11. Dia punya apa ya, bezel yang ya ini bisa dibilang tipis, khas TV zaman sekarang, walaupun bukan sesuatu yang wah banget ya dari desainnya, tapi overall looksnya cukup enak, simple ya. Terus juga untuk layarnya dia punya warna yang menurut gua juga nggak bikin perih di mata. Terus tingkat detail gambarnya juga ya Full HD ini cukup. Kenapa? Karena sesuai dengan harganya, yang pakai TV ini bukan orang-orang yang mau main PS5, Xbox atau game-game yang kelas atas ya, tapi akan pakai untuk multimedia atau bahkan buat nonton TV digital. Nah, TV digital resolusi Full HD ini udah enak banget, karena kalau resolusi 4K juga itu pasti kebanting ya, upscaling itu ngejar detailnya itu nggak dapat. Nah, kalau Full HD itu udah oke. Paling ya suaranya aja gede, kencang, cuman memang kalau kita ngarepin detail ya ini bukan sesuatu yang bisa kita bikin kuping kita puas lah ya. Tapi kalau untuk gedenya suaranya ya ini gede dengan speaker 2 kali 10 watt. Oke, jadi itu aja buat teman-teman yang mungkin ngiler ya pengen cobain TV dari Infinix ini, monggo gua drop di deskripsi linknya, cek aja.